Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Adriani M dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Meli Andini. Langsung saja pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai kategori-kategori dalam dimensi proses kognitif. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kategori-kategori dalam dimensi proses kognitif, di mana dalam dimensi proses kognitif terdapat C1, C2, dan C3 yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja yang pertama pada C1. Saya persilakan kepada Meli Andini untuk menjelaskan materi tersebut. Oh my god, langsung ya? Potong kita. Oke, baik. Pada materi yang pertama yaitu mengingat. Mengingat adalah suatu proses mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang. Kemudian pengetahuan yang dibutuhkan ini boleh jadi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif, atau kombinasi dari beberapa pengetahuan ini. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baiklah, di dalam proses kognitif mengingat terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama mengenali, di mana mengenali adalah mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang untuk membandingkannya dengan informasi yang baru saja diterima. Selanjutnya mengingat kembali. Mengingat kembali adalah mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang ketika soalnya menghendaki demikian. Kemudian selanjutnya pada proses kognitif C2 yaitu memahami, saya berikan kepada Meli Andini. Baik, pada proses kognitif C2 yaitu memahami. Memahami sendiri yaitu apabila mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran baik yang bersifat lisan, tulisan, ataupun grafis yang disampaikan melalui pengajaran, buku, atau layar komputer. Adapun poin-poin yang pertama yaitu menafsirkan. Menafsirkan terjadi ketika siswa dapat mengubah informasi dari satu bentuk ke bentuk lain dan menerjemahkannya, memperafrasakan atau menggambarkan dan mengklasifikasi. Kemudian ini juga. Yang kedua yaitu mencontohkan seperti misalnya mengilustrasikan dan memberi contoh pada suatu hal. Kemudian yang ketiga yaitu mengklasifikasikan, yaitu proses kognitif yang terjadi ketika siswa mengetahui bahwa suatu misalnya suatu contoh termasuk dalam kategori tertentu. Mereka mengklasifikasikannya melibatkan proses mendeteksi ciri-ciri atau pola-pola yang sesuai dengan contoh dan konsep atau prinsip tersebut. Selanjutnya saya kembalikan ke. Baiklah, pada proses kognitif selanjutnya memahami yaitu C2 ada merangkum, di mana merangkum ini kita mengeneralisasi atau mengabstraksi. Kemudian menyimpulkan. Menyimpulkan adalah ketika siswa dapat mengabstraksikan sebuah konsep atau prinsip yang menerangkan contoh-contoh tersebut dengan mencermati ciri-ciri setiap contohnya, dan yang terpenting dengan menarik hubungan di antara ciri-ciri tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu membandingkan. Membandingkan ini seperti mengontraskan, memetakan, atau mencocokkan. Kemudian menjelaskan yaitu bisa berupa membuat model. Baiklah, selanjutnya pada C3 yaitu mengaplikasikan, di mana kita melibatkan penggunaan prosedur-prosedur tertentu untuk mengerjakan soal latihan atau menyelesaikan masalah. Yang pertama di sini yaitu mengeksekusi. Mengeksekusi itu seperti melaksanakan, kemudian mengimplementasikan atau menggunakan,
baik. Kemudian mengimplementasikan atau menggunakan. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.